Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Sedikit cerita, saya itu dari seminggu yang lalu itu memang lagi flu. Kelihatan ya dari suaranya itu agak bindeng-bindeng ya Mas ya. Bindeng-bindeng itu kelihatan, wah ini lagi flu mesti gitu. Itu minggu kemarin itu saya udah flu, pilek, terus flu emang pilek ya, flu terus agak panas juga, meriang lah. Tapi bukan merindukan kasih sayang ya, meriang. Meriang itu memang nafsu makan kan turun. Plus saya sariawan, aduh itu udah. Kalau udah sakit sariawan, sakit gigi itu, aduh mau makan enak tuh, makan paling enak itu apa contohnya? Apa contoh makan paling enak? Indomie. Ya. Seenak-enak lauk itu tuh Indomie ya, wah nomor 1. Udah Indomie sama telur, wah itu udah. Itu aja masih, aduh nggak nafsu itu, masya Allah. Emang nikmat terbaik itu selain Islam dan iman itu memang nikmat kesehatan. Allahu Akbar. Mau punya uang, Bapak Ibu milih mana? Punya 10 miliar tapi sakit atau nggak punya uang tapi sehat? Nah, pilihannya cuma 2, nggak ada 3. Milih punya uang tapi sakit atau nggak punya uang tapi sehat. Milihnya punya uang tapi sehat terus plus sedekah infak. Nah itu pasti semua orang pilih gitu pasti. Ya, intinya pilihannya cuma 2. Pasti milihnya sehat lah, mau keadaan apapun sehat dan bersyukur. Makanya dalam surat Ibrahim ayat ke-7 itu kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apapun keadaannya kita harus bersyukur, karena kalau kita bersyukur mau apapun keadaan ketika di atas maupun lagi di bawah itu harus bersyukur. Nah Allah telah menjelaskan kalau kamu bersyukur la in syakartum maka la azidannakum. Di sini lanya nyambung, ingat bukan halanya lam alif. Kalau lam alif itu artinya tidak. Tapi di sini lanya nyambung, la in syakartum la azidannakum, maka aku akan lebih tambahkan. Wala in kafartum, ketika kamu kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Di sini walaupun keadaan sakit pun itu yang akan saya jelaskan dalam hadis pada pagi hari ini ya, apapun keadaannya seperti kemarin sakit itu tetap bersyukur, bahkan bersabar, bersyukur dan harus diterima dengan rasa gembira. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan dalam hadis Al-Bukhari itu, saya sudah catat hadisnya ini. Nah, hadisnya berbunyi ma min muslimin yusibuhu adan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyatihi kama tahutta syajarata waraqaha. Ma min muslimin yusibu, apa itu artinya? Dari hadis Al-Bukhari nomor 5660, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu penyakit atau sejenisnya, masya Allah, muslim, melainkan illa hatallahu bihi sayyatihi, melainkan Allah akan atau telah menggugurkan
bersamanya sebagian dosa-dosanya, seperti pohon yang menggugurkan kama tahuttu syajarata warokoha, seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Insyaallah. Jadi ketika sakit itu bukan malah mengeluh, aduh kok aku sakit gini, kok aku malah gak enak badan gini, kok aku malah gini. Nah itu yang kenapa mengeluh gitu. Justru dibalik sakit itu, apalagi panas, itu kan Allah kan telah menggugurkan dosa-dosa kita gitu. Selain kita beristighfar, apalagi udah sakit, terus banyak-banyak istighfar. Masya Allah, itu insya Allah dosa-dosa itu berguguran gitu. Maka di situ kita bukannya harus bersedih atau mengeluh atau malah marah-marah, kok sakit gini aku gak bisa kerja. Tapi kita bersyukur, bersabar, bersyukur, bergembira. Allah, ini ada maksud dibalik Allah memberikan aku penyakit. Apa itu? Allah menggugurkan dosa-dosanya. Bahkan diajarkan oleh Nabi kita, Nabi yang sakit selama 20 tahun itu Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ketika masih sakit selama berapa puluh tahun, itu kan kurang lebih 20 tahun. Tapi ketika beliau ditanya itu, kamu sama istrinya kenapa sakit tapi diam aja, maksudnya kayak biasa aja, nggak meminta. Kamu kan bahasanya itu gini, engkau ya Nabi, engkau kan Nabiullah, engkau Rasulullah, Nabiullah, kenapa engkau nggak meminta Allah untuk menyembuhkan diri gitu, kata istrinya. Lalu apa kata Nabi? Allah itu telah memberikan aku kesehatan selama berpuluh-puluh tahun, aku baru diberi sakit. Contoh, Allah telah memberikan aku kesehatan selama 20 tahun, aku baru sakit 10 tahun. Masa aku mau meminta Allah untuk bahasanya itu melebihkan? Allah itu udah memberikan aku kesehatan yang luar biasa itu selama 20 tahun. Saya baru sakit 10 tahun kok udah minta lebih, misalnya seperti itu. Nabi saja masih sabar dalam menghadapi sakit yang sungguh amat parah ketika itu. Insya Allah beliau aja masih sabar, masih terus ketika ibadah masih melaksanakan ibadah, ketika diperintahkan Allah masih melaksanakan perintahnya. Kayak itu kita harus bisa belajar dari pengalaman para al-anbiya il-mursalin, ya, para nabi-nabi kita, apa yang perlu contoh yang bisa diambil dari nabi kita. Dari itu Pak Ibu ketika merasa apapun gak enak badan, apalagi sakit gigi aja, kok nggak bisa makan, wah ini insya Allah Allah ini sedang menggugurkan dosa-dosa kita semua, ya. Mungkin itu yang bisa dari saya, sedikit berbagi ilmu kepada jamaah, ya, berapapun jamaahnya, berapapun orangnya, kita wajib berdakwah atau menyampaikan, ya, balik umuri walau kana ayatan, sampaikanlah perkaraku atau sesuatu yang aku ucapkan walaupun hanya satu ayat. Nah itu yang Rasulullah sampaikan. Maka dari itu kita sama-sama belajar, saling mendalami ilmu agama dan mengamalkan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum. Syukran ala husni itmamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.